Ini pertemuan keberapa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang merupakan pertemuan ke-63. Kita akan membaca bagian terakhir dari buku Tafsir Salat. Dan karena tema tentang tafsir kalimat salam di bagian akhir tidak terlalu panjang, mungkin nanti kita akan gunakan sisa waktu untuk lebih banyak menampung beberapa pertanyaan dari para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Barangkali ada di antara jamaah yang mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Ada yang mengikuti di awal, kemudian setelah itu bolos, lalu ikut di akhir, dan aneka yang lainnya. Namun apapun itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan lebih lengkap tentang penjelasan yang ada di buku Tafsir Salat, nanti bisa menyimak ulang dari rekaman yang sudah kami sediakan di ANB Channel. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki buku, dibuka di halaman 307. Tentang tafsir kalimat salam. Kalimat salam adalah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam kalimat ini ada 3 potongan kalimat. Assalamualaikum. Kalimat yang kedua adalah warahmatullah. Kalimat yang ketiga wabarakatuh. Sehingga kalau kita membaca lengkap kalimat salam, maka kita mendoakan 3 doa bagi orang yang mendapatkan salam itu. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan kalimat Assalamualaikum memiliki 2 makna. Yang pertama adalah doa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kalian. Kum di sini artinya apa? Kalian. Kum di sini adalah kalian. Assalamualaikum, makna yang pertama adalah semoga Allah selalu membersamai kalian. Karena assalam di sini adalah nama Allah. Salah satu di antara makna kata assalam, assalam di sini diartikan sebagai nama Allah. Sehingga assalamualaikum menurut tafsir yang pertama artinya adalah Allahumma akum. Semoga Allah membersamai kalian. Dalam arti semoga Allah menjaga kalian, mencukupi kebutuhan kalian, dan memberikan kebaikan kepada kalian. Karena seperti yang kita pahami, kebersamaan Allah dengan hamba itu berbeda-beda. Kebersamaan
kebersamaan Allah dengan hamba. Ada kebersamaan dalam arti memberikan perhatian. Sehingga Allah akan memberikan kebaikan. Contohnya apa? Contohnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan kalimat-kalimat seperti itu ada banyak dalam Al-Quran. Termasuk juga ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq pada saat mereka berdua berada di dalam gua. Maka Abu Bakar merasa ketakutan. Kemudian beliau diberi penguat oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu gak usah takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Yang kedua, kebersamaan Allah dengan hamba dalam arti pengawasan. Yang ini berlaku untuk seluruh makhluknya. Baik yang sedang berbuat taat, termasuk juga yang sedang berbuat maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang keberadaan orang-orang munafik yang mereka melakukan makar di malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ada di surat An-Nisa ayat 108. Allah berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ini saya sebutkan contohnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, Allah membersamai mereka, id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika di malam hari mereka sedang merencanakan makar, ya, dalam rangka untuk menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lainnya, yaitu di surat Al-Hadid ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Lalu di situ ada kalimat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah membersamai kalian dimanapun kalian berada. Dan konteks ayat ini berbicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang ilmunya meliputi segalanya. Pengetahuannya meliputi segalanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai kalian. Artinya Allah selalu mengawasi kalian. Baik. Kemudian kebersamaan seperti apakah yang kita kehendaki dalam kalimat salam? Tentu saja bukan sebatas ini. Karena kita mau menyampaikan sisi lebih, yaitu kebersamaan dalam bentuk perhatian. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kondisi sang hamba. Sehingga ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita sama dengan mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan perhatian kepadamu. An-Nawawi menuliskan, wa qauluhu fi akhiris salah. Orang yang membaca di akhir salat Assalamualaikum, faqila, pendapat yang pertama mengatakan
Ma'nahu at-ta'widhu billah wa tahsin bihi subhanahu wa ta'ala. Fa inna salama ismun lahu subhanahu wa ta'ala. Ucapan di akhir salat, Assalamualaikum, ada yang mengatakan maknanya adalah at-ta'widhu billah, permohonan perlindungan, wa tahsin dan penjagaan, bihi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena assalam adalah nama Allah, sehingga takdirnya asumsi maknanya adalah Allahu alaikum. Assalamualaikum berarti apa? Allahu alaikum. Ini tadi adalah nama Allah. Assalamualaikum berarti artinya adalah Allahu alaikum. Hafizun wa kafil. Dia yang akan menjaga kalian. Dan dia yang akan mencukupi kebutuhan kalian. Sebagaimana orang mengatakan Allahu ma'aka. Allah bersamamu. Artinya Allah menjaga, Allah memberikan pertolongan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan. Ini makna yang pertama dari kalimat Assalamualaikum. Karena itu ketika kita memahami bahwa kalimat Assalamualaikum maknanya adalah Allah ma'akum, maka kalimat ini tidak boleh dibaca di tempat di mana kita dilarang untuk menyebut lafzul jalalah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti di kamar mandi. Atau ketika orang sedang buang air, meskipun dia di luar, ya, tidak di kamar mandi. Lalu dia mendapat salam, Assalamualaikum, dijawab pada sambil kencing, Waalaikumsalam. Tidak boleh seperti itu ya. Tunggu dulu sampai kita berpindah ke tempat yang lain selesai menunaikan hajat. Nabi SAW ketika diberi salam dan saat itu beliau sedang buang air. Jadi orang buang air kecil, kelihatan bagian atas, bagian bawah tidak kelihatan. Kemudian ada sahabat yang lewat, lalu ngasih salam kepada Rasulullah SAW, tapi tidak dijawab oleh beliau. Beliau selesaikan, setelah itu beliau berwudu, kemudian beliau jawab itu salam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya lakukan seperti ini karena saya tidak ingin menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ala ghairi tuhrin, dalam kondisi tidak suci. Nah, kemudian yang kedua, makna Assalamualaikum adalah doa agar keselamatan selalu menyertai kalian. Sehingga assalam di situ diartikan apa? Assalamah. Maka Assalamualaikum, Assalamualaikum, assalam di sini diartikan sebagai assalamah. Keselamatan untuk kalian. Karena itu ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita mendoakan semoga keselamatan untuk kalian. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu menyertai kalian. An-Nawawi menuliskan, wa qila ma'nahu as-salamah wan najah lakum. As-salamatu wan najatu lakum. Keselamatan dan kesuksesan untuk kalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah ta'ala menyambut ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin. Sebagaimana firman Allah ta'ala ketika Allah menyambut ahli surga yang Allah sebut sebagai ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatan untuk kalian, wahai ashabul yamin. Dan makna yang kedua inilah yang lebih umum kita pahami. Sehingga saat kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita mengucapkan kebaikan. Kita memberikan doa kebaikan berupa permohonan agar yang kita beri salam mendapatkan keselamatan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon untuk diseriusi saat kita
mengucapkan kalimat salam yang serius. Maksudnya yang serius gimana Pak? Itu isinya doa. Salam itu isinya doa. Sehingga saat menyampaikan salam, kita sedang mendoakan orang lain. Anda harus serius ketika mendoakan orang lain. Karena itu, jika Anda serius, semoga doanya betul-betul dikabulkan. Assalamualaikum. Waalaikum. Seringnya kan orang kayak gitu ya. Waalaikum. Waalaikum. Waalaikum itu artinya apa? Waalaikum artinya ya. Ini bukan salam. Pak, tapi assalamnya nggak kedengaran. Ya yang serius ya. Assalamualaikum. Apa sih beratnya kalau dilengkapi? Kadang orang ketika mengucapkan salam, dia tidak serius. Dan kadang saya juga nggak yakin dia mengucapkan assalam. Cuman nggak enak kalau nggak dijawab ya. Waalaikum. Ini nggak serius. Karena dia nampaknya, bibirnya kalau kita perhatikan, ya tidak mengucapkan kalimat assalamu. Dia langsung waalaikum gitu ya. Sehingga tolong diseriusi ketika menyampaikan kalimat salam. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian ada satu pertanyaan ya. Pertanyaan ini sebenarnya datang dari anak-anak. Kita kalau mengucapkan assalamualaikum, kemudian menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri pada saat sholat, terutama sholat jamaah yang di kanan kirinya ada siapa? Ada teman yang lain. Di kanan kiri kita ada teman-teman yang lain. Apakah yang samping kanan kiri kita juga perlu menjawab? Jawabannya tidak. Kita tidak menjumpai riwayat seperti itu dari para sahabat. Sehingga mereka tidak pernah kemudian begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu sampingnya setelah selesai salam jawab waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Kita tidak menjumpai seperti itu. Padahal ini adalah kejadian yang bertahun-tahun mereka lakukan. Dan itu dilakukan setiap hari banyak kali. 5 waktu untuk sholat wajibnya. Dan banyak sholat sunnah yang mereka kerjakan. Yang mereka ketika melakukan itu bareng-bareng dengan yang lain. Dan tidak kita jumpai riwayat mereka kemudian menjawab salam dari apa yang disampaikan oleh orang yang sedang sholat. Di samping itu ini akan merepotkan. Anda bisa bayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Samping kanan kita juga sama. Mereka salam. Begitu selesai kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Padahal tidak ada riwayat kayak gitu. Riwayat yang ada sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian sahabat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salat, beliau istighfar 3 kali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam, tapi istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Sehingga tidak ada jawaban salam. Kita perlu catat di sini ya. Tidak perlu menjawab salam. Tidak ada jawaban untuk salam setelah sholat. Begitu usai sholat, kita mengucapkan salam ya tidak perlu dijawab. Baik samping kanan kiri kita orang yang sedang sholat, atau yang ikut sholat bareng kita, atau orang yang tidak sedang sholat. Tidak perlu dijawab karena salam ketika sholat itu adalah tujuannya salam untuk mengakhiri, bukan menyampaikan salam kepada orang yang berada di kanan kiri kita. Karena tujuannya adalah salam mengakhiri. Salam mengakhiri sholat. Bukan
salam yang ditujukan kepada orang di sekitarnya. Sedangkan yang Allah perintahkan untuk dijawab adalah wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam bitahiyyatin, dengan kalimat salam tertentu, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan kalimat yang lebih baik atau minimal dikembalikan dengan yang sama. Dan dalam ayat ini wa idza khuyyitum bitahiyyatin, ini salam terkait ketika kita memberikan salam ke orang lain. Ayat ini berbicara untuk salam ketika kita memberikan salam untuk orang lain. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin. Ada di surat apa? Al-Ahzab. Nah, An-Nisa. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin, ada di surat An-Nisa ayat 86. Untuk surat An-Nisa ayat 86. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini berbicara tentang apa? Salam yang ditujukan ke orang lain. Sedangkan assalamualaikum dalam salat adalah salam yang fungsinya untuk mengakhiri salat. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan wa tahrimuhat taslim, dalam hadis yang kemarin kita baca. Miftahus salati tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan artinya yang mengakhiri salat kita adalah salam. Sehingga tidak ada jawaban, karena melihat dari tujuannya bukan untuk menyampaikan salam kepada orang tertentu, tapi tujuannya adalah untuk mengakhiri salat. Berbeda dengan An-Nisa ayat 86, adalah salam yang ditujukan ke orang lain sehingga Allah perintahkan untuk dibalas. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selesai pembahasan salam, dan di bagian penutup kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, hanya dengan kemudahannya buku ini bisa selesai ditulis meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Semoga menjadi buku yang bermanfaat bagi umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini sebagai penambah amal bagi penulis dan semua pembacanya. Amin. Walhamdulillah. Baik, dan sebagai informasi, insya Allah di beberapa waktu ke depan, sebelum kita beralih kepada buku yang lain, karena insya Allah akan ada bedah buku berikutnya, bisa minta tolong yang itu, buku hitam. Insya Allah di bedah buku berikutnya kita akan membahas buku ini ya. Buku ini termasuk di antara buku saya yang mungkin sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Ini terbitan, ini tahun 1442 Muharram. Sekarang sudah berada di penghujung, berarti 1 tahun yang lalu. Dengan judul Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insya Allah kita akan bedah buku ini, namun waktunya belum kami tentukan. Dan di beberapa sesi berikutnya, kita akan tetap membahas tentang masalah sholat, dengan mengupas tentang beberapa sholat sunnah, kemudian bagian-bagian yang lain yang belum kita singgung di buku tafsir sholat. Dan juga dalam rangka untuk menampung beberapa pertanyaan dari para jamaah tentang masalah fikih sholat yang belum kita kupas.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha yang kita lakukan dalam memahami ibadah yang mulia ini, dengan harapan semoga ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah yang mulia yaitu salat, mendapatkan penerimaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 74049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallah. Insyaallah. Saya dari Solo Ustaz. Oh, Mau tanya. silakan Bapak. Yang pertama terkait dengan masalah afdholiyah Ustaz. Jadi posisi saya kan safar di Jakarta Ustaz. Jadi kadang sepekan di Jakarta, sepekan di Solo. Nah, Di Jakarta aktivitasnya kerja atau kerja WFO Ustaz. WFO? Iya. Itu kadang sampai 4 hari lah di Jakarta. Nah, yang mau saya tanyakan, lebih afdol mana saya sholat qashar atau mengikuti jamaah mukim? Nah, Oke. di Jakarta Terus, ya? Keluarga di Iya, Solo? di Jakarta. Keluarga di Solo Ustaz. Cukup Bapak? Boleh nambah satu Ustaz? Tafadhol. Mungkin yang sama yang pernah ditanyakan jamaah yang lain, terkait dengan sunnah tawatur. Ya. Nah, Sunnah? itu apabila dalam satu sholat ada 2 tasahud. Tasahud akhir misal kita membaca tasawuf yang dari Ibnu Mas'ud, Ustaz. Misalnya yang kita sudah baca at-tahiyat wa thayyibat wa sholawat gitu ya, Ustaz. Tapi di asyhadu alnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bukan asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh gitu, Ustaz. Kelupaan Ustaz intinya. Itu membatalkan sholat enggak ya Ustaz? Baik. Oke. Gitu aja Ustaz. Nah, Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Pertama kita akan membahas tentang mana yang lebih afdol bagi musafir ketika dia berada dalam kondisi safar. Apakah sholat qashar ataukah sholat bergabung dengan kaum muslimin yang ada di masjid itu, sehingga otomatis nanti Anda tidak bisa qashar karena imamnya orang yang sedang mukim. Jadi muqaddimah yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa musafir itu ada 2. Ada musafir sair
ada musafir nazil. Salah tulis ya. Ada musafir sair, ada musafir nazil. Musafir sair artinya adalah musafir yang sedang dalam perjalanan. Di jalan gitu aja ya. Misalnya Anda dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta atau Jakarta Solo. Musafir nazil artinya musafir yang singgah. Dalam rentang waktu tertentu, baik di singgah di tujuan maupun singgah di tengah perjalanan. Untuk musafir sair, ini kelonggarannya lebih luas dibandingkan musafir nazil. Sehingga musafir sair dia boleh milih mau jamak silahkan, tidak jamak juga silahkan, mau qashar silahkan. Kemudian jika ketemu dengan orang yang sholat di masjid, gabung dengan orang yang sholat di masjid, berarti dia nggak bisa qashar, boleh juga dia pilih itu. Intinya musafir sair mendapatkan kelonggaran yang lebih luas. Sementara untuk musafir nazil, maka di sini ada dua rincian. Yang pertama, orang yang waktunya longgar. Dalam arti mudah baginya untuk sholat tepat waktu. Sehingga dia bisa sholat duhur sesuai waktu duhur, sholat asar sesuai waktu asar, maghrib, isya juga demikian. Musafir yang nazil seperti ini, yang dia punya kelonggaran dalam menentukan waktu sholat, dia dalam arti dia bisa sholat tepat waktu, maka sebagian ulama mengatakan pada asalnya dia nggak boleh jamak, sehingga harus sholat sendiri-sendiri, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktu sholat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian ada musafir nazil yang sibuk misalnya. Betul dia singgah dalam waktu sekian hari. Tapi singgahnya itu menyebabkan dia tidak nganggur, dia tidak longgar. Dia banyak kegiatan. Sehingga di sini saya tidak mengatakan tidak bisa ya, tapi sulit atau repot misalnya. Repot jika harus sholat tepat waktu. Di posisi ini dia butuh untuk jamak. Maka dalam kondisi ini silahkan jamak. Baik. Nah, kalau kita sudah bicara boleh jamak, berarti karena dia masih berstatus sebagai musafir, maka nanti untuk sholat yang kedua yang dia kerjakan statusnya adalah sholat qashar. Sehingga misalnya beliau sholat duhur bergabung dengan jamaah. Kemudian karena dia masih mau melakukan banyak aktivitas, akhirnya dia jamak dengan isya, dengan jamak dengan asar. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Demikian pula ketika dia sholat maghrib, lalu dia jamak dengan isya. Dan ukuran longgar dan sibuk ini kembali kepada masing-masing individu. Sehingga kira-kira apakah dia memungkinkan tidak repot ketika harus sholat di tepat waktu? Kalau tidak repot, lakukan. Karena yang namanya musafir, dia berada di daerah orang lain, pengennya kan segera menyelesaikan kegiatannya agar bisa segera balik. Selesaikan semua urusannya agar bisa segera pulang. Atau kalau enggak, dia singgah, tapi masjidnya jauh. Hotelnya di sini, masjidnya kemana? Ini masjid terdekat Pak, 5 kilo. Dan itu harus muter. Jauh, nanti muter dulu baru dapat masjid. Sementara yang terdekat tidak ada. Misalnya di Jakarta kan, kanan kirinya gedung. Ada masjid Pak di situ, tapi lewatnya harus ke sini muter dulu. Nanti bingung malah hilang. Akhirnya bisa jadi dia datang ke masjid yang jauh
untuk sekali waktu, kemudian langsung jamak. Dan beberapa pertimbangan yang lain, di posisi inilah musafir nazil diperbolehkan untuk melakukan jamak. Nah, dengan melihat dua pertimbangan ini jamaah, apakah yang lebih afdol bagi musafir nazil? Di sini ya, kita bicara untuk musafir nazil. Apakah qashar ataukah tidak? Jawabannya adalah Anda jamak ataukah tidak. Kalau Anda jamak, berarti Anda bisa qashar. Tapi kalau Anda tidak jamak, berarti Anda harus sholat tepat waktu, sehingga adzan ke masjid. Karena tepat waktu berarti harus mengikuti masyarakat setempat. Dan konsekuensinya sholatnya tidak bisa qashar. Wallahu a'lam. Silahkan. Terus ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan izin bertanya Ustadz, apa kalau misalnya wanita yang haidnya itu datangnya setelah misalnya 15 menit atau setengah jam setelah azan, misalnya zuhur Ustadz ya, setelah azan zuhur dan belum bisa melakukan sholat tepat waktu, tapi 15 menit atau setengah jam kemudian haid Ustadz. Nah, yang Anda tahu kan nanti dia harus mengganti pada saat sudah bersih Ustadz ya. Nah, kalau ternyata pada saat bersih dia lupa, itu bisa digantikan setelah dia ingat atau gimana Ustadz ya? Itu aja pertanyaan Ustadz. Baik. Ya, jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang mengalami haid setelah masuk waktu sholat, misalnya setengah jam atau sekian menit setelah adzan dia mengalami haid, apakah nanti setelah suci harus mengqadha sholat ini? Ulama berbeda pendapat. Di sini saya bacakan fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz. Ada ikhtilaf di antara ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan wanita ini harus mengqadha, dan sebagian mengatakan tidak harus mengqadha. Ada juga yang memberikan rincian, idza dhaqal waqtu wa ta'akhkharat faqad faratat wa 'alaiha al-qadha. Kalau wanita ini sengaja menunda, sehingga karena dia sengaja menunda itu menyebabkan dia tidak bisa sholat di awal waktu, lalu haid, maka dia harus qadha. Misalnya, masuk waktu zuhur, dia nganggur sebenarnya, kemudian tidur dulu. Tidur sampai jam 2. Bangun tidur, haid. Maka karena dia tadi secara sengaja, padahal zuhurnya misalnya sebelum jam 12, di daerah Surabaya. Surabaya sekarang zuhurnya sekitar setengah 12 ya. Sudah masuk waktu zuhur setengah 12, dia itu kosong, nganggur, nggak ada apa-apa. Tapi tidur dulu, jam 2, bahkan jam setengah 3 baru bangun. Ternyata haid. Maka yang seperti ini harus qadha. Tapi kalau dia tidak, atau dia bukan termasuk menunda, misalnya baru masuk adzan, kemudian selang sekian menit, 15 menit, atau setengah jam, haid. Menurut pendapat yang ketiga, tidak perlu qadha. Lalu kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, fal aqrabu annaha la taqdi illa idza kunti mufritah, yakni dayya'ti as-salah akhartiha hatta daqa al-waqtu fa hadhihi taqdi ala kulli halin. Pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah wanita yang mengalami haid setelah masuk waktu sholat, maka jika dia tidak sengaja menunda, dia tidak perlu mengqadha. Tapi kalau sengaja menunda seperti tadi, kemudian nanti setelah suci dia harus mengqadha. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah memberikan rincian haid setelah masuk waktu sholat. Ada dua rincian di situ. Yang pertama, karena ada penundaan.
dalam arti dia secara sengaja menunda sholat, maka nanti saat suci harus qadha. Yang kedua, tidak menunda waktu sholat. Ini tidak perlu qadha. Sehingga ada wanita yang dia masuk waktu zuhur, kemudian setengah jam setelah itu dia mengalami haid padahal dia belum sholat, dia tidak perlu qadha. Karena rentang waktu setengah jam itu belum dianggap menyia-nyiakan sholat atau belum dianggap mengakhirkan sholat. Nah, wallahu a'lam. Kemudian sudah masuk? Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalkan kita itu di posisi sedang kelelahan atau sedang sakit, apakah kita diperbolehkan untuk menjamak sholat Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi kelupaan untuk yang ini ya. Bapak bertanya tentang yang dari Solo, tentang sunnah tanawwu. Bolehkah dilakukan talfiq? Bolehkah dilakukan talfiq? Jadi talfiq itu begini ya. Ada redaksi A, ada redaksi B, ada redaksi C. Seperti bacaan tasyahud, kita sudah mempelajari 3 redaksi dan beberapa redaksi yang lainnya. Ini misalnya redaksi Ibnu Mas'ud, ada redaksi Ibnu Abbas, ada redaksi Aisyah radhiyallahu anha. Bolehkah kemudian kita lakukan talfiq? Bentuknya gimana? Misalnya ya, di redaksi Ibnu Mas'ud kita talfiq sampai di sini. Kita ambil kutipannya sampai di sini. Lalu kita sambung dengan redaksinya Ibnu Abbas sampai di sini. Kemudian digabung ya. Yang bagian depan pakai redaksi Ibnu Mas'ud, bagian belakang pakai redaksi Ibnu Abbas misalnya. Bolehkah seperti itu? Jawabannya pada asalnya tidak boleh. Karena Nabi SAW mengajarkan redaksi A kepada sahabat A, beliau mengajarkan redaksi B pada sahabat B, itu satu paket. Ini juga satu paket. Dan begitu seterusnya. Sehingga ketika itu ditalfiq, maka jadinya lintas paket. Namun apakah ini sampai menyebabkan sholatnya batal? Wallahu ta'ala alam, kami belum mendapatkan keterangan itu. Tapi sebisa mungkin jangan kita lakukan. Sebisa mungkin jangan kita lakukan. Sehingga bagi yang hafalannya misalnya kurang begitu sesuai dengan teks yang ada dalam hadis, kita sesuaikan. Teksnya bunyinya kayak gini, kita sesuaikan dengan teks. Sehingga tidak melakukan talfiq, tapi kita baca sesuai dengan teks yang ada. Redaksi Ibnu Mas'ud teksnya kayak gini. Redaksi Ibnu Abbas teksnya kayak gini. Kita baca sesuai dengan teks yang ada. Wallahu a'lam. Selanjutnya, tentang orang yang sakit. Apakah orang yang sakit boleh jamak? Perlu kita bedakan antara sholat qashar dengan sholat jamak. Sholat ketika ada uzur. Sholatu ahlil a'dzar. Sholat bagi orang yang punya uzur. Dan sholat bagi orang yang punya uzur, terkait masalah teknis, itu ada 2. Ada qashar, ada jamak. Kita tidak berbicara tata cara ya. Sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring. Itu karena faktor yang lain. Yang sedang kita jamak, yang sedang kita bahas adalah masalah teknisnya. Bukan tata caranya. Baik, untuk qashar itu identik dengan musafir. Sehingga siapa yang safar, dia berhak untuk qashar. Siapa yang safar berhak untuk qashar. Karena qashar itu identik dengan musafir.
Maka kalau Anda mendengar istilah qasar, dalam bayangan kita langsung kebayang safar. Qasar adalah safar. Safar adalah qasar. Baik, dengan ketentuan seperti yang tadi sudah kita sebutkan, antara musafir sa'ir dengan musafir nazil. Kemudian ketika dia sholat di masjid kampung atau di masjid setempat, di mana imamnya adalah orang mukim, dan seterusnya, maka di situ tidak berlaku lagi status qasar. Kemudian yang kedua adalah jamak. Jamak itu identik dengan butuh. Kalau jamak, alhamdulillah. Ya, tikumullah. Kalau jamak itu identik dengan butuh. Orang membutuhkan untuk jamak. Kapan orang itu butuh jamak? Ada banyak pertimbangan. Bisa karena safar, bisa karena sakit termasuk juga, bisa juga karena kesibukan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk dia tinggalkan. Ya. Misalnya ya, ada orang yang diminta untuk berjaga, untuk siaga. Sementara tidak ada yang bisa menggantikannya. Di posisi dia harus nabrak 2 waktu sholat. Maka dalam kondisi ini bisa jadi dia butuh jamak. Kaum muslimin yang ada di Jakarta, dengan kemacetan yang tingkat apa? Luar biasa. Ya. Masya Allah. Dia keluar dari kantor jam 5. Atau bahkan mungkin sebelum itu. Tapi dia harus melewati kepadatan mobil yang demikian. Dia tiba di rumahnya itu waktu Isya. Kalau ini asumsi saya tidak terjadi tiap hari ya. Asumsinya tidak terjadi tiap hari, hanya kondisi tertentu saja. Kalau kemudian itu sifatnya hanya insidental, maka di posisi ini Anda butuh jamak. Meskipun Anda bukan musafir. Pak, sebenarnya jarak kantor dengan rumah itu tidak lebih dari 5 kilo. Tapi perjalanan 5 kilo itu sama dengan perjalanan Jogja Solo, yang jaraknya 50 kilo. Di posisi ini berarti Anda butuh jamak. Di Jogja salah satu jamaah saya pernah bercerita ya. Jadi dia melintasi sebuah jalan. Kemudian jalan ini kepotong jalan besar, jalan protokol. Ini ada jalan sambungannya. Rumahnya itu di sini. Dia dari sini mau ke sini. Ini rumahnya. Tapi karena melintasi jalan protokol, dia harus muter ke sana. Di sini ada U-turn, putar balik. Masya Allah, pas jam itu, ya, dari jarak ini ke sini, yang mungkin kurang lebih cuman 10 meter. Lebih ya, karena ya anggaplah misalnya 100 meter. Karena apa? Jalannya cukup gede. Itu butuh waktu 2 jam. Pas dalam kondisi crowded, macet. Sehingga hanya muter gini aja. Ya muternya agak jauh ini ya. Sana mungkin sekitar 2 kilo baru bisa dapat U-turn. Itu butuh waktu kurang lebih 2 jam. Sehingga beliau keluar dari jalur ini sore, masih sekitar jam 5, sampai di tempat ini setelah Isya. Padahal ini musafir nggak ini? Jarak 100 meter musafir nggak? Musafir. Ini bukan musafir. Hanya butuh U-turn aja. Butuh putar balik agar bisa ke rumahnya di sini. Tapi Masya Allah ya, saking padatnya sehingga dari mulai sore sampai setelah Isya baru tiba. Dan tidak bisa sholat di sekitar sini, tidak bisa. Karena itu di posisi ini orang butuh untuk jamak meskipun dia tidak sedang safar. Sehingga kesimpulannya wallahu alam, apakah sakit boleh jamak? Jawabannya boleh jika memang dibutuhkan. Tapi kalau Anda berada di tempat yang bukan safar, Anda orang Jogja sakit di Jogja, atau orang Palangka dan
di rumah sakit Palangkaraya, atau Anda di Surabaya, maka tidak bisa qashar. Tapi kalau Anda orang Surabaya berobat ke Jakarta dalam kondisi sakit, Anda bisa jamak dan qashar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Barakallahu. Afwan, izin bertanya, apakah sah sholat kita ketika di pertengahan sholat tiba-tiba gusi mengeluarkan darah? Terkadang juga keluar ingus dan masih terdapat sisa makanan di mulut. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, berarti ada 3 benda tadi ya. Semuanya adalah benda cair dan 1 padat. Darah ya. Darah najis ataukah tidak, ulama khilaf. Anggaplah saya bicara darah manusia ya. Anggaplah kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak najis. Berarti mengenai badan tidak perlu untuk dicuci. Namun darah itu haram, ini ijma. Karena salah satu di antara yang diharamkan oleh Allah adalah dam masfuh, darah yang memancar. Dan dam masfuh, darah yang memancar, adalah darah yang keluar dari makhluk yang belum mati. Termasuk juga kita ya, ketika mengeluarkan darah, baik luka maupun gusi berdarah dan seterusnya, itu termasuk di antara cairan yang haram untuk dikonsumsi. Tidak boleh ditelan. Sehingga darah ini tidak boleh ditelan. Baik. Terus kalau kita sedang dalam kondisi sholat bagaimana? Dalam sholat, orang boleh meludah. Boleh nggak meludah? Boleh nggak meludah ketika sholat? Boleh, dengan syarat. Dengan syarat. 1, tidak ke arah depan. Yang kedua, tidak ke arah kanan. Tapi diludahkan ke arah mana? Kiri. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, karena sholatnya berada di tanah yang tidak ada pelapisnya, jadi tanahnya masih pasir, maka beliau sarankan agar diludahkan ke arah kiri di bawah sandal. Ini solusinya. Terus gimana kalau ada darah, gusi berdarah dan seterusnya? Solusinya adalah ini, diludahkan. Masalahnya Pak, saya sholatnya di atas karpet masjid. Kalau itu dilakukan, ya nanti didiskualifikasi oleh takmir. Nggak boleh lagi masuk masjid selamanya ya. Terus gimana itu? Anda bisa gunakan tisu. Sehingga kalau Anda misalnya punya sedikit masalah dengan gusi dan sering mengeluarkan darah ketika sholat, maka Anda siaga tisu. Kemudian Anda silakan meludah di tisu. Lalu tisu itu disimpan. Nah, darah ini kan tidak najis. Kalau menurut pendapat yang mengatakan tidak najis, ini tidak najis. Sehingga ditaruh di badan tidak masalah. Baik. Kalau ingus bagaimana? Ingus tidak najis dan tidak haram. Ingus tidak najis. Kalau ingus, dia tidak najis dan dia juga tidak haram. Ini ingus. Sehingga ingus ditelan boleh nggak? Ditelan boleh nggak? Saya tidak bicara Anda jijik atau tidak ya. Kalau jijik dan tidak itu urusan pribadi. Tapi apakah boleh menelan ingus? Jawabannya boleh. Karena ingus tidak najis dan tidak haram. Dan sering sekali manusia menelan ingus. Apalagi dalam kondisi ketika ada gangguan di hidungnya, atau dia sedang pilek dan seterusnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ada sisa makanan, bagaimana? Sisa makanan ini tidak boleh ditelan, karena orang yang sholat tidak boleh makan. Orang yang sholat tidak boleh makan, sehingga harus dibuang. Baik. Ketika sisa makanan itu kita buang, bagaimana caranya? Ya, seperti Anda membuang sisa makanan. Pak, biasanya tak tulup ya Pak. Tahu ditulup ya? Seperti orang minum kopi,
kemudian ada pecahan-pecahan kopi yang gede, kemudian ditiupkan, ya, disemburkan. Makanya disebut dengan kopi tulup. Anda kalau menulup, bahasa Indonesianya apa nulup? Tahu senjata yang dipakai orang ya gini ya? Sumpit namanya. Nah, senjata sumpit itu. Nah, itulah tulup ya. Anda kalau mau membuang sisa makanan dengan cara menulup, tidak boleh ke arah depan, tapi bolehnya ke arah samping. Sehingga tidak boleh do. Nah, gitu tidak boleh ya. Ke depan tidak boleh, harus ke samping. Terus kalau misalnya tidak mungkin kan gunakan tisu. Kalau nggak bawa tisu, Anda taruh di bibir, ambil. Taruh di saku. Sehingga ditata oleh lidah, taruh di bibir. Setelah berada di permukaan bibir ya. Misalnya sate sairis kan. Kegedean ya. Anda ambil, taruh di saku. Agar kita tidak terhitung sebagai orang yang makan ketika sholat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya nih, kalau saya sholat sehari-hari itu pindah-pindah masjid, musola gitu, kan dalam jangkauan lah itu boleh nggak sih Ustaz? Soalnya kalau yang agak udah sesuai sunnah itu kan agak jauh tuh masjid. Kalau yang dekat-dekat rumah sih cuma ada musola lah. Nah, jadi kadang nggak di musola, subuh di masjid jauh, sisanya di musola yang satu lagi gitu. Tapi kalau di musola sih masih banyak ritual gitu sih Ustaz. Khususnya Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sholat dengan pindah-pindah musola ya? Atau pindah-pindah masjid? Memang idealnya kita sholat itu di satu masjid tertentu agar kemudian ada rasa keakraban dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Sehingga saya warga itu dan saya juga sholat di masjid yang dimiliki oleh warga di sini. Kita membangun rasa keakraban, kita membangun rasa persaudaraan dengan sesama muslim dalam satu ikatan bangunan, yaitu ikatan masjid. Itu yang paling ideal. Bukan karena Islam itu mengajarkan bahwasanya masjid itu ada aliran. Ini masjid Advent, yang ini masjid Paulus, yang ini masjid apalagi misalnya masjid Santa Maria. Islam tidak ada seperti itu. Kalau Nasrani ada ya. Sehingga nggak boleh orang Kristen Jawa kok nyasar ke misalnya ke gereja Batak misalnya. Pak, bahasanya beda Pak. Karena mereka sudah ada aliran tersendiri. Dalam Islam, semua masjid milik Allah dan kaum muslimin punya hak yang sama. Mau di masjid kampungnya maupun di masjid kampung orang lain, maupun di masjid di perkantoran maupun yang lainnya. Namun pertimbangan kenapa kita sholat di masjid kampung adalah dalam rangka tadi menjaga keakraban dengan warga, membangun persaudaraan dan seterusnya. Selanjutnya boleh nggak pindah ke yang lain? Insya Allah tidak masalah selagi tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tapi kalau menimbulkan potensi kegaduhan, nanti jadi bahan gunjingan. Itu kenapa kok tiba-tiba pindah masjid? Apa di masjid ini kurang bagus? Atau imamnya bagaimana? Mungkin orang itu punya perasaan. Oh dia Pak nggak suka kalau saya imami. Sudah, kalau sudah terjadi seperti itu, muncul sedikit ketegangan. Baik. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tidak begitu diperhitungkan ketika ada jamaah mau ke masjid A, B, C, musola A, B, C, nggak ada pertimbangan seperti itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentang sholat jamak karena jalan macet yang tadi Ustaz jelaskan, kalau terjadi setiap hari, solusinya bagaimana Ustaz? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamak tiap hari karena macet, mungkin ini hanya berlaku di Jakarta atau Surabaya ya. Di dua kota besar yang ada di Indonesia. Solusinya bagaimana? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kaum mukminin, kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga kita sepakat ini ya. Salat wajib telah ditetapkan waktunya. Surat An-Nisa ayat berapa itu? Innas salata 90. Wa aqimis shalah innas salata. Baik, kita cari ya. Ada di surat An-Nisa ayat 103. Fa idza tma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 103. Karena itu pada asalnya, hukum asalnya, kita tidak boleh sholat sebelum waktu maupun setelah waktu. Hukum asalnya. Sehingga sholat harus dikerjakan tepat waktu. Dan syariat memberikan keringanan jamak itu karena ada uzur. Syariat memberikan keringanan jamak yang ini di luar hukum asal. Keluar hukum asal. Dan semua yang keluar dari hukum asal harus ada sebab. Harus ada sebab. Misalnya, boleh nggak saya tayamum? Emang lo kenapa? Sakit saya. Apa? Panu. Ya itu bukan sebab yang membolehkan kamu untuk tayamum. Kamu harus tetap wudu. Tapi kalau kena air agak gatal nih, kamu harus tetap wudu meskipun agak gatal. Sehingga harus ada sebab yang membolehkan orang keluar dari hukum asal. Boleh nggak saya kosor? Lah, kamu ngapain kok kosor? Capek. Ya. Kalau sholat 4 rakaat nanti capek. Ya kalau kamu nekat kosor batal sholatmu. Zuhur harus tetap 4 rakaat. Dan seterusnya. Sehingga semua kondisi yang keluar dari hukum asal itu harus ada sebab. Sebab itulah uzur bagi seorang mukmin untuk melakukan ibadah di luar ketentuan asal. Nah berikutnya, bisa nggak sebab itu terus-terusan? Sebab tapi selalu ada. Nah kalau sebab itu selalu ada, maka dia tidak diperhitungkan. Ini tidak diperhitungkan. Karena kalau ini diperhitungkan, nanti orangnya jadi ngubah aturan. Sebab itu kalau selalu ada, tidak diperhitungkan. Sebab ini akan mengubah aturan. Karena itulah, bagi mereka yang dia berada dalam kondisi selalu seperti itu, maka dia harus sesuaikan. Saya takhrij dari keterangan para ulama ya. Orang yang bekerja di kondisi ekstrim, ya, misalnya petani itu ekstrim nggak? Maksud saya adalah yang kepanasan, kecapean, gitu ya. Petani, kuli, bangunan, kemudian bekerja yang kena panas, kelelahan, nelayan dan seterusnya. Boleh nggak orang ini nggak puasa karena kerja? Maka jawabannya, kalau orang ini nggak puasa disebabkan karena kerja, lalu kapan dia mau puasa? Wong tiap hari dia kerja. Ya nanti puasanya Senin pas Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Jadi Ramadan selama 30 hari itu dicacah-cacah
selama 15 pekan. Sabtu Ahad kan libur tuh. Sabtu Ahad gandengan, Sabtu Ahad gandengan. Masya Allah, kalau kayak gitu dia ngubah aturan jadinya. Ada nggak Ramadan Sabtu Ahad? Puasa wajib Sabtu Ahad? Nggak ada. Dan terus sebabnya ini kan ada, dia akan kelelahan, kepanasan, kecapean. Sementara dia harus berpuasa. Ya kalau seperti itu, kamu harus bisa ngatur. Ngaturnya gimana Pak? Bisa nggak kamu kerja tengah hari? Sehingga tetap puasa, bekerja tapi setengah hari. Oh nggak bisa, perusahaan nggak mau yang seperti itu. Kalau begitu, bisa nggak cuti? Nah itu yang mungkin. Baik, silakan ambil cuti. Kalau kamu merasa nggak kuat. Tapi selama masih kuat, ya, selama masih kuat dan kamu mau bekerja, kerja dan harus tetap puasa. Tidak boleh kemudian membatalkan puasa tanpa yang itu dengan adanya sebab yang rutin selalu ada. Karena itu, bagi orang yang selalu mengalami macet selalu dan selalu macet selalu macet. Ini kalau kemudian dijadikan sebagai sebab untuk jamak, maka jadinya geser waktu sholat maghrib. Sehingga bagi warga Jakarta yang selalu macet selalu, ya, yang dia selalu macet ketika sore hari, tinggal ada 4 waktu sholat, ya. Subuh, duhur, asar, isya. Waktu maghrib nggak ada. Loh, kenapa? Kemana maghribnya? Dia selalu kerjakan sama isyaknya. Jam 8 baru sampai rumah, sholat 3 rakaat, terus sholat 4 rakaat. Setelah itu kumpul keluarga. Kalau kayak gini terus-terusan, berarti mereka telah mengubah waktu sholat. Sehingga tidak ada 5 waktu, tapi adanya 4 waktu. Duhur, asar, kemudian isya dan subuh. Di mana waktu maghribnya? Nggak pernah dikerjakan. Terus caranya gimana? Ya Anda harus menyesuaikan. Teknisnya Pak Ustadz tolong dijelaskan. Itu kembali ke masing-masing individu ya. Anda pilihannya bisa sholat maghrib dulu baru keluar kerja, keluar dari kantor. Atau pilihan yang kedua, Anda mampir di masjid ketika di perjalanan. Wah, nggak bisa mampir masjid. Kalau begitu, menepi di tempat manapun yang bisa Anda gunakan untuk sholat. Alhamdulillah kalau Jakarta, sholat di taman, insya Allah tidak dilarang. Kita kan negara mayoritas Muslim ya. Kalau dilarang berarti kalah dengan Jepang. Negara yang mayoritas kafir, Muslim sangat minoritas, tapi sholat di taman, sholat di pinggir-pinggir jalan, selama tidak ganggu orang yang lewat, tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jika misalkan ada seseorang yang punya masalah lambung, nah dia sering ketika setelah wudhu itu pingin buang angin terus. Nah, kalaupun diteruskan misalkan sholat, selalu nahan pengen keluar angin itu, ataupun misalkan wudhu lagi nanti demikian itu kasusnya. Itu bagaimana? Ini serius punya masalah lambung atau was-was? Dalam arti ada keterangan dokter kalau punya masalah lambung? Ya, memang ada mah gitu, terus sering kalaupun memang bukan waktu sholat, dia suka sering kembung gitu. Di luar waktu sholat pun sering kembung ya? Iya betul. Baik. Nah itu sama yang kedua di luar tema. Misal jika ada seorang suami, misalkan dia memiliki istri, nah istrinya itu tiba-tiba ada tagihan dari debt collector misal ya, tapi tanpa kesengajaan, itu hanya kelalaian seorang istrinya, misalkan dari tagihan telepon yang pernah bayar. Itu karena memang kelalaian, bukan karena kesengajaan. Lantas suami marah dan memang tidak mau membayarnya, lantas mencaci maki istrinya, misalkan nilainya contoh 300.000.
Nah itu suaminya tuh mencaci maki di depan anaknya, depan mertuanya, dan bilang saya tidak akan bertanggung jawab gitu kan. Nah itu terus lantas si istri itu tidak punya uang gitu. Terus alhamdulillah dibantu misalkan sama anak-anak yang masih kecil gitu kan. Lantas kasus keduanya adiknya suami tersebut, dia memang memiliki hutang, dan memang misalkan hutangnya untuk bermaksiat. Misalkan menggadaikan motor yang baru dicicil ke orang lain, lantas suami yang menanggung salah satunya hutangnya adanya itu untuk perbuatan maksiatnya gitu kan. Contohnya kan sepertinya sama dengan istrinya, tapi ketika istrinya tidak mau menolong, tapi ketika saudara adik atau adiknya itu ditolong, padahal adiknya itu sudah berkeluarga dan memang adiknya ini salah jalan gitu. Nah, apakah ini termasuk kezoliman terhadap istri atau bagaimana, Ustaz? Baik. Itu yang mau saya sampaikan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk penyakit lambung tadi ya. Jadi terkadang orang yang beribadah itu diganggu oleh setan dengan perasaan-perasaan tadi. Kalau laki-laki senangnya netes. Kalau umum, laki maupun perempuan, masalah kentut. Nah, untuk memastikan adalah coba berwudu, kemudian setelah itu sepedaan atau bal-balan atau jalan-jalan atau yang lainnya. Kok ternyata tidak ada pengaruh apapun, ya, tidak ada keinginan untuk ngentut, juga tidak ada perasaan netes, berarti kita bisa pastikan perasaan netes, ngentut dan seterusnya itu adalah was-was setan. Nah, itu salah satu di antara cara untuk mengukur. Kok setelah Anda praktek seperti ini, Pak, saya biasanya punya perasaan kayak seperti ada yang netes. Saya sudah wudu, kemudian saya gunakan untuk sepedaan. Saya gunakan untuk futsal. Kok ternyata masih ada netes? Nah, itu karena Anda mendengarkan kajian ini. Kok ngefek, Pak? Perasaan itu ngefek sekali. Sebelum Anda tahu ini, teori ini ya, Anda lakukan itu nggak kepikiran. Nah, saat nggak kepikiran, nggak ada perasaan seperti mau netes. Begitu dikasih tahu, coba nanti kamu wudu, kemudian bal-balan, futsal. Coba netes nggak? Dibuktikan, ternyata kok masih netes. Itu karena sudah dapat peringatan. Perasaannya main. Selama masih kepikiran, was-was itu akan bermain. Makanya kata kuncinya, jangan dipikirkan. Kalau kejadiannya kayak ini. Tapi kalau Anda punya bukti, dokter sudah memvonis ini sakit lambung, punya masalah. Dan ini juga misalnya punya masalah urologi. Dari sisi urologi punya masalah. Sehingga mengalami seperti tadi. Berarti ini bukan was-was, tapi serius. Nah, kalau serius seperti ini, jika bisa ditahan, tahan. Sehingga seusai wudu, tahan ngentut, tahan buang air kecil. Tahan mau netes tadi, seolah-olah ada yang mau netes, diempet, ditahan. Kemudian lakukan sholat. Terus menahan di sini gimana, Pak? Karena ini penyakit, ya. Kalaupun dilepas nanti wudu juga balik lagi seperti itu, maka ma'fu statusnya sebagai sesuatu yang dimaafkan, sehingga insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, bagian yang terakhir, memang praktek yang tadi dilakukan oleh sang suami ini praktek yang tidak proporsional. Karena betapapun itu, istrinya adalah bagian dari keluarganya, adiknya juga bagian dari keluarganya. Sehingga kalau ini melakukan kesalahan, ini juga melakukan kesalahan, anggaplah dua-duanya salah. Maka kita anggap dua-duanya boleh disikapi dengan sikap yang sama. Tapi kalau ternyata yang ini melakukan kesalahan disikapi sangat keras, yang ini melakukan kesalahan tidak disikapi keras, bahkan dibantu, ya mungkin kalau kita punya pemimpin yang seperti itu ya, ini melanggar prokes diadili, yang ini melanggar prokes tidak diadili. Kira-kira kita yang sebagai masyarakat gimana? Mungkin akan merasa nggak nyaman. Wah, ini kita langsung mengatakan ini nggak adil. Dan kalau sudah ada penilaian seperti itu, bisa jadi orang akan memvonis
ini tindakan kezoliman bagi mereka yang ditindak. Karena itu wallahu ta'ala alam, dalam hal ini, ya ini kalau saya boleh menilai ini termasuk di antara kesalahan sang suami sebagai kepala rumah tangga. Dan setiap orang yang bersalah, dia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan bagi yang kemudian pihak dizalimi, dia punya hak antara memaafkan ataukah tetap mempertahankan sehingga nanti ada perhitungannya di akhirat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.